Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat, bahagia. Baik, hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching di mana saya Sri Lestari sebagai pengamat dan saya perkenalkan teman saya. Saya Hasanah dari SD 058241 Pungai. Saya bertindak sebagai coaching. Dan teman Saya Dameria Ginting, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach. Ya, jadi hari ini yang akan menjadi coach Ibu Dame ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini nanti Ibu saya sebagai pengamat akan membuat beberapa catatan ya dan mengamati dari coaching yang dilakukan apakah di dalamnya sudah mengikuti alur tirta ya sesuai dengan dialog coaching ya, yaitu apakah ada di dalamnya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, itu nanti yang akan saya amati. Dan di sini juga saya mengingatkan kembali supaya tidak terlupakan 3 aspek ya dalam praktek coaching ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi di sini saya persilakan kepada Ibu dan ya gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Halo Bu Ana. Halo Ibu. Iya. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu apa kabar? Sehat juga. Iya. Ya Bu Ana, saya lihat ada agak sedikit lelah dan muram nih wajahnya nih. Sehat Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu, cuman ada sedikit masalah lah. Kalau dibilang berat sih tidak, dibilang tidak sih mengganjal di hati dan pikiran saya. Jadi ada sesuatu yang mengganjal nih. Iya, Bu Bu Ana. Ana. Oke. Ada kira-kira yang bisa saya bantu Bu Ana? Gini Bu, setelah kita belajar secara tatap muka ini kan saya memperhatikan rendahnya minat belajar siswa-siswa saya. Jadi saya ada sedikit lah mengamati tingkah laku mereka. Jadi saya menyadari bahwa minat belajar mereka ini menurunlah dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, jadi intinya nih ceritanya nih Bu Ana nih pengen sharing-sharing nih dengan saya. Iya Bu, pengen sharing. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching kita kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi Ibu berharap nih pertemuan kita ini, pembicaraan kita kali ini mendapatkan apa ya, seperti jalan keluar begitu dari masalah di kelas Ibu Ana yang murid-muridnya minat belajarnya agak-agak turun gini ya. Iya benar Bu, benar sekali. Iya, baik Bu Ana, anak-anak itu kira-kira menurut yang Bu Ana lihat gitu, waktu Bu Ana bilang minat belajarnya turun, apa itu indikatornya? Kenapa Bu Ana bilang anak-anak itu minat belajarnya turun nih belakangan waktu ini? Indikator yang dapat saya amati yang pertama itu adalah tingkat absensi siswa gitu kan. Oke. Bisa dikatakan setiap hari itu ada saja siswa yang tidak hadir, bukan hanya 1-2 orang, bahkan sampai 5 orang gitu kan dalam satu hari. Tapi nggak setiap hari sih, tapi dalam satu hari itu ada saja yang tidak hadir. Kemudian saya juga melihat bahwa siswa itu kok kayaknya bosan gitu dengan proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Kemudian setelah saya adakan tes gitu kan, nilai mereka juga di bawah KKM lah, kita katakan di bawah standar lah gitu, nggak sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ana. Mereka itu banyak hal ya, ada absen, kelihatan bosan kalau lagi belajar. Ya. Oke, kira-kira menurut Bu Ana tuh kalau Ibu mengajar di kelas, ketertarikan mereka itu gimana itu Bu? Kalau saya perhatikan ketertarikan mereka dari interaksi yang saya lakukan gitu kan,
ada sebagian siswa, mungkin nggak semua siswa ya, ada sebagian yang memang dia mengikuti pembelajaran dengan aktif gitu kan. Ada sebagian siswa lagi yang sepertinya ogah-ogahan gitu. Terus ada juga siswa yang acuh gitu. Jadi dia tidak memandang saya, dia seperti melakukan pekerjaan dia sendiri, mungkin mencoret-coret buku atau menggambar. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Jadi Baik. Menurut Ibu lagi nih, kira-kira yang membuat anak-anak itu acuh, cuek begitu apa kira-kira Bu Ana? Mungkin banyak hal ya Bu yang bisa mengakibatkan hal ini. Yang pertama mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin 2,5 tahun atau hampir 3 tahun belakangan ini kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi proses pembelajaran kita kan secara daring. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau daring gitu kan, anak-anak itu kan tidak berada dalam satu ruangan gitu. Mereka bisa berada di mana saja, bisa sambil melakukan apa saja gitu kan. Yang penting saat ada tugas mereka kerjakan, mereka kirimkan gitu kan. Jadi kemudian kan kalau sudah saat ini sudah pembelajaran tatap muka, sudah luring, jadi anak-anak itu kan dipaksa untuk duduk dalam kelas gitu kan, dari pagi sampai waktu yang ditentukan gitu. Jadi mungkin karena masih terbiasa terbawa suasana COVID, jadi mereka pun mungkin masih belum melepaskan kebiasaan yang lama gitu. Kemudian mungkin juga pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin bagi mereka gitu kan. Bisa jadi pembelajaran saya itu tidak menarik bagi siswa saya, membosankan mereka gitu. Itu aja sih Bu kalau menurut pendapat saya. Oke, baik. Jadi kalau kita buat nih skalanya 1 sampai 10 nih, kira-kira kegiatan pembelajaran Bu Ana tuh di kelas menurut Bu Ana tuh berapa tuh? Kalau hari ini ya dengan kondisi ini. Kalau dari kondisi saat ini, kalau saya bisa mungkin menilai, kalau standarnya itu mungkin di bawah 10. Di bawah 10, ibaratnya 1 sampai 10, kira-kira mungkin di bawah 5. Waduh, di bawah 5 ya. Karena melihat dari interaksi mereka dalam proses pembelajaran saya gitu. Jadi saya memastikan di bawah 5. Jadi saya kepengennya tuh saat proses pembelajaran saya, anak-anak itu bersemangat gitu kan. Jadi pembelajarannya pun aktif, hidup. Mereka ikut interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Bu Ana, kalau menurut Bu Ana sendiri nih, minat belajar anak itu yang tinggi, yang seperti Ibu Ana harapkan itu yang seperti apa sih Bu Ana? Minat belajar siswa yang tinggi Yang Ibu harapkan itu yang sebenarnya saya yang seperti harapkan apa gitu. gitu? Kalau ke ujung-ujungnya pasti nilai siswa ya Bu. Oke. Pasti nilai siswa itu kan tinggi gitu kan, tujuan pembelajaran saya tercapai. Tapi kan sebelum itu kan ada prosesnya gitu. Maksud saya tuh siswa-siswa saya itu antusias lah datang ke sekolah dengan ibaratnya absennya itu bersih gitu kan. Walaupun tidak kita bisa pungkiri ada siswa yang sakit, itu kan mungkin sebagian kecil gitu kan. Nggak mungkin juga kita selamanya sehat, kalau sakit itu kan bisa dimaafkan gitu kan. Kemudian dari kegiatan pembelajaran gitu, jadi mereka tuh aktif di dalam kelas gitu, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, ikut aktif di dalamnya, tugas-tugas mereka selesai. Ya tadi ujung-ujungnya nilai mereka saya harapkan itu tinggi atau standar KKM lah, kita katakan seperti itu. Oke, jadi minat belajar yang tinggi itu dapat dilihat dari anak-anak kehadirannya ya nggak 100%, ya mendekati ya Bu Ya, Ana, minimal 90-80% lah seperti itu. Lalu di kelas mereka juga ikut antusias mengikuti kegiatan, tugas-tugas juga mereka kerjakan, lalu saat ujian nilainya bagus, begitu menurut Bu Ana ya? Ya itu menurut harapan saya. Baik Bu Ana. Nah, kalaulah kita mengharapkan, Bu Ana mengharapkan begitu anak-anak tuh minat belajarnya tinggi, antusiasme belajarnya tinggi di sekolah, apa kira-kira nih yang Bu Ana rencanakan, yang Bu Ana kira-kira bisa lakukan di kelas untuk membangkitkan minat belajar anak-anak tadi? Rencana saya yang pertama, saya akan merubah
mungkin cara belajar saya, cara mengajar saya gitu, cara mengubah cara mengajar. Selama ini monoton, ya kan? Saya kepengen membuat merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bervariatif, gitu, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang istilahnya kekinian lah. Kalau bisa sih mungkin yang berbasis IT, karena kan kalau anak-anak itu yang berbau-bau IT, bersinggungan dengan HP atau internet itu kan biasanya mereka senang gitu. Jadi saya rencananya akan membuat pembelajaran yang nggak usah pun terlalu muluk, nggak usah muluk-muluk lah. Yang penting media pembelajarannya itu yang menarik lah menurut anak-anak. Oke, berarti yang pertama cara mengajarnya tidak monoton begitu tadi ya Bu Ana. Lalu yang kedua menggunakan media mengajar. Saya kembali nih ke cara mengajar yang tadi Bu Ana katakan tidak monoton tapi kreatif, inovatif, variatif, lalu menggunakan media pembelajaran yang menggunakan IT. Nah, pembelajaran yang kreatif seperti apa nih yang Bu Ana rencanakan nih, yang Bu Ana sudah pikirkan, yang kira-kira mau Ibu Ana lakukan nih di kelas? Kreatifnya gimana? Inovasi apa nih yang Ibu Ana mau buat nih untuk anak-anak tadi? Selama ini kan kalau saya mengajar itu hanya berdasarkan buku teks gitu kan. Jadi saya merencanakan saya akan mengambil media pembelajaran dari berbagai sumber gitu. Kemudian Contohnya saya dari mana aja? Misalnya dari Sumber apa internet aja? gitu kan, internet atau buku teks lain yang selama ini nggak ada sama mereka gitu. Jadi kan ibaratnya ada barang baru nih yang saya bawa. Jadi kan anak itu pengen tahu, oh apa sih yang ibu bawa gitu. Karena kalau mereka sudah ada, mereka sudah bisa baca kan, sudah nggak menarik lagi menurut saya gitu. Jadi saya juga akan menggunakan apa namanya Bu, barang-barang yang ada di sekitar gitu kan, barang-barang bekas ataupun apalah yang bisa berhubungan dengan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya gitu. Jadi mereka akan saya ajak untuk membuat sesuatu yang dapat meningkatkan kreativitas saya, yang di dalam pembelajaran saya itu mereka tuh bekerja di dalamnya gitu, bukan hanya mendengarkan saya berceramah, mendengarkan saya ngomel-ngomel mungkin kan, menjelaskan kan seperti itu gitu. Jadi di sana mereka juga bekerja gitu. Saya menjelaskan sedikit tapi mereka banyak melakukan. Biasanya kan anak-anak tuh senang sih mendengarkan sedikit tapi lebih banyak bekerja, karena kan namanya pergi, kalau saya kan SD banyak mereka ikut bekerja, jadi saya harapnya seperti itu. Yang tadinya dari metode ceramah ya Bu, berubah menjadi seperti proyek mungkin itu ya Bu yang Ibu maksud. Iya, membuat sesuatu bersama-sama kelompoknya tapi di sekolah gitu. Jadi mereka bekerja bareng gitu, membuat satu yang ada hasilnya. Lalu yang kedua Bu, tadi Ibu katakan mau menggunakan nih media pembelajaran yang berbasis IT. Nah ini media pembelajaran berbasis IT atau aplikasi pembelajaran yang berbasis IT apa nih yang Ibu rencanakan untuk dipakai? Saya dulu pernah mengikuti kayak seperti pelatihan gitu kan, ada yang namanya aplikasi Quizizz gitu. Dulu sebelum pandemi saya udah pernah coba ke anak gitu kan. Tapi setelah pandemi berakhir ini saya belum pernah coba, jadi saya mungkin akan mencoba kembali. Kalau di quiz itu kan kita bisa membuat sesuatu, yang bisa kita buat soal seperti sambil bermain. Jadi karena menarik nih, kalau ada soalnya, mungkin ada musiknya, kalau salah mungkin ada ekspresi wajahnya. Jadi anak itu kan senang gitu. Jadi seolah-olah mereka itu kayak seperti main game. Tapi yang saya ambil itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan pembelajaran kami. Ada medianya yang berbasis IT, pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar, sumber belajarnya juga ditambah dengan media-media dari luar. Ada lagi kira-kira yang mau Ibu kreasikan gitu, yang mau Ibu pakai untuk membangkitkan kembali nih minat siswa tadi untuk belajar selain yang dua ini tadi? Mungkin saya akan mengajak mereka belajar di luar.
Kalau selama ini kan belajar tuh identik di dalam kelas gitu kan. Jadi saya ada juga rencana membawa mereka mungkin mengamati lingkungan, tapi yang sesuai dengan materi ya gitu. Jadi kita keluar, mungkin kita jalan, kita kemana atau ke sawah atau kemana gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Dia langsung melihat. Kalau selama ini kan mungkin dia hanya melihat gambar, mendengarkan saya bercerita atau melihat video gitu, tanpa mereka langsung memegang, melihat, merasakan secara langsung. Jadi mungkin ada rencana atau niat saya apabila nanti pelajaran saya berhubungan dengan alam, akan saya bawa langsung ke alamnya gitu. Jadi biar mereka bisa mengidentifikasi secara langsung. Gitu Bu. Baik Bu Ana. Kalau misalnya nih Bu Ana masuk ke dalam kelas, lalu Ibu lihat tuh anak-anak tuh gak semangat belajar, bagaimana kira-kira yang Ibu upayakan nih, yang bisa Ibu lakukan nih untuk menarik anak-anak itu untuk mulai menyiapkan mereka mulai belajar juga? Biasanya kalau saya masuk ini saya tanya dulu perasaan. Okay. Bagaimana perasaan anak-anak itu gitu kan. Jadi apakah mereka sudah siap untuk belajar? Terkadang kalau sudah jenuh kan mereka itu tunggu sebentar dulu. Nah, untuk membangkitkan semangat mereka itu saya akan melakukan yang namanya ice breaking. Mungkin tepuk semangat atau sekedar joget-joget, gerakan tangan atau bernyanyi-nyanyi yang disertai musik gitu. Jadi bisa mengembalikan fokus mereka dan kesiapan mereka untuk kembali belajar, menerima pembelajaran. Oke, jadi wah saya kira ini di depan sudah ada ice breaking, pembelajarannya bisa interaktif, seperti yang Ibu katakan tadi, menggunakan berbagai sumber yang kreatif dan inovatif, sesekali belajar di luar. Sudah ada beberapanya Bu ya yang Ibu rencanakan untuk dikerjakan di depan. Baik, baik, yang mana kira-kira yang mau Ibu kerjakan duluan ini yang menjadi prioritas untuk pembelajaran di kelas Ibu ini? Kalau yang duluan saya kerjakan, yang pertama adalah mengubah rencana pembelajaran saya gitu kan. Jadi saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu kan. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan ice breaking. Nah, kalau untuk yang belajar di luar itu kan saya harus melihat dulu materi saya, mencocokkan dulu apakah bisa saya bawa keluar atau ibaratnya saya pastikan dulu cari materi-materi yang cocok yang bisa kami lakukan di luar. Jadi yang pertama yang akan adalah mengubah pembelajaran yang saya lakukan, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, dari antara semuanya ini tadi kira-kira adakah hambatan-hambatan yang mungkin nih Ibu hadapi menurut Ibu hari ini? Kira-kira kalau aku melakukan ini hambatannya begini. Kira-kira hambatan apa yang bisa menghalangi nih untuk tercapainya tujuan Ibu tadi nih? Kalau hambatan sudah pasti ada, walaupun tidak terlalu besar. Itu biasanya mungkin datang dari diri saya sendiri. Terlalu besar nih ya Bu ya, intinya karena tidak kan terlalu besar. Hambatan itu pasti ada, apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hambatannya gitu. Kalau dari kegiatan ini hambatannya sudah pasti itu berasal dari saya, karena kan saya yang harus mengubah sistem pembelajaran saya. Jadi kan saya yang ibaratnya saya yang berperan aktif di sini mengubah sistem pembelajaran saya, baru nanti saya tularkan ke siswa saya. Biasanya kalau siswa ini diajak aktif, apalagi diajak sambil bermain sambil belajar, pasti mereka setuju, atau memang itu pasti mengasihkan buat mereka. Jadi untuk hambatan dari siswa itu kemungkinan kecil itu tidak ada. Hanya kembali ke diri saya, apakah saya bisa mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, membuat pembelajaran yang inovatif, kreatif tadi gitu. Karena saya juga menyadari bahwa kemampuan saya juga mungkin masih terbatas saat ini gitu. Jadi hambatan yang paling besar itu datangnya dari diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi udah paham kita bahwa sebenarnya hambatan itu datang dari diri sendiri. Nah, kalau hambatan itu datang dari diri kita sendiri, Bu Ana nih rencananya apa nih supaya bisa mengatasi itu hambatan-hambatan itu tadi? Bagaimana upaya yang Ibu siapkan, strategi yang Ibu siapkan untuk mengatasi hambatan tadi? Yang pasti saya akan meningkatkan kompetensi diri saya. Saat ini kan banyak ya, banyak ada webinar, ada mungkin pelatihan yang dilakukan secara online gitu kan. Dan
online-nya ini pun tidak di jam kerja gitu. Jadi saya akan mencoba mencari kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang di luar jam kerja saya, yang sesuai dengan kebutuhan saya gitu, ibaratnya yang bisa mendukung, meningkatkan kompetensi diri saya. Itu salah satunya. Kemudian mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, bagaimana membuat pembelajaran itu yang menyenangkan, karena kan di dalam kelas itu bukan hanya saya saja sendiri yang masuk gitu. Jika saya berbuat sesuatu yang baik dan bisa diikuti oleh guru bidang studi yang masuk di kelas saya, apakah tidak akan itu alangkah lebih baik seperti itu. Oke, baik Bu Ana. Nah, kalau begitu kapan nih kira-kira rencana Ibu Ana untuk melakukan nih rencana-rencana tadi? Kalau untuk melakukannya ya secepatnya ya Bu, karena ini kan sifatnya penting gitu menurut saya gitu. Jadi permasalahan ini tidak bisa ditunda-tunda proses pemecahannya gitu. Jadi kalau untuk melaksanakan secepatnya, saya akan melakukan perubahan secara besar-besaran dari kegiatan pembelajaran saya. Kemudian berkolaborasi lagi dengan teman, mencoba terus mencoba. Jadi dalam waktu dekat, insya Allah 2 minggu ke depan sudah adalah perubahannya yang sudah bisa saya rasakan dan anak-anak saya rasakan. Oke, baik. 2 minggu ke depan ya Bu. Oke. Iya. Nah, untuk memastikan nih melihat progresnya, gitu. Apa yang bisa kita lakukan ini nanti untuk bisa melihat progresnya ini? Apakah ini berhasil Ya, atau tidak? apakah ini berhasil atau enggak? Untuk melihatnya otomatis kita bisa lihat dari absen ya Bu ya. Terus tadi kan di awal saya katakan bahwa banyak siswa saya yang absen gitu kan. Nah, kalau kira-kira 2 minggu ke depan absen siswa saya itu menurun, walaupun tidak 100% mereka hadir, menurun dari dalam waktu 2 minggu belakangan ini, itu sudah saya katakan sudah berhasil. Itu pertama. Kemudian tingkat antusiasme siswa ketika saya melakukan proses pembelajaran. Kalau yang mungkin tadinya siswa itu cuek, acuh tak acuh, cuek gitu kan. Jadi bisa kita lihat dari antusiasme mereka saat proses pembelajaran. Kemudian akhirnya nanti setelah saya melakukan mungkin penilaian, evaluasi, nilai mereka itu meningkat. Itu bisa saya jadikan acuan tingkat keberhasilan. Oke, baik Bu Ana. Untuk melakukan rencana ini tadi kira-kira dukungan apa atau bantuan seperti apa yang Ibu harapkan, Ibu dapatkan? Untuk melakukan budaya positif, ibaratnya kita melakukan sesuatu yang baik, pasti kita memerlukan dukungan. Dan dukungan ini saya harapkan dari semua pihak. Yang pertama dari kepala sekolah. Saya bentuk apa tuh? misalnya saya kan harus berkoordinasi apabila saya mau membawa siswa saya keluar, kan saya harus mengadakan berizin dulu ke kepala sekolah. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan, rencana-rencana apa yang akan kami lakukan sehingga pembelajaran anak itu akan menyenangkan bagi mereka. Kemudian juga dukungan dari siswa dan wali murid itu, karena pembelajaran itu kan bukan hanya di sekolah gitu. Ada saatnya kita mungkin memberikan tugas di rumah. Jadi kalau tanpa dukungan orang tua itu mustahil bisa terlaksana. Oke, baik. Dan terakhir nih Bu, untuk rencana aksi ini komitmen apa yang Ibu tetapkan dalam diri Ibu? Komitmen saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya melalui pelatihan, webinar dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melakukan kegiatan ini secara konsisten, dalam artian bukan hanya 1 hari 2 hari. Setelah saya melakukan perubahan, saya nampak hasilnya, saya akan terus melakukan perubahan terus sehingga tidak ada lagi masalah seperti ini di kemudian hari. Baik, senang sekali saya mendengarnya Bu Ana. Baik Bu Ana, kalau begitu kira-kira nih saya pengen ngobrol lagi nanti dengan Bu Ana, melihat seperti apa hasilnya setelah 2 minggu ke depan dari rencana ini. Kira-kira 2 minggu ke depan kita bisa teleponan atau cerita-cerita lagi atau bagaimana Bu? Melihat perkembangan. Kita lihat situasi ya Bu ya. Kalau misalnya saya nggak sibuk dan Ibu nggak sibuk, kita bisa ke darat seperti ini. Kalaupun nanti misalnya ada kegiatan lain yang tidak mengharuskan kita untuk bertatap muka, kita bisa video call atau nge-zoom atau bagaimana. Jadi kita lihat situasi nanti ke depannya. Saya udah nggak sabar nih Bu Ana melihat apa kira-kira yang terjadi. Iya, saya juga sama sih Bu, nggak sabar
sabar apakah rencana saya ini akan berhasil ke siswa saya. Oke, baik Bu Ana. Ada lagi Bu Ana yang mau Ibu Ana sampaikan? Sepertinya tidak, Bu, karena saya kayaknya sudah mendapatlah solusi sedikit pemecahan masalah dari masalah saya. Dan saya juga tidak sabar untuk melakukan aksi ini gitu, agar pembelajaran yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi siswa saya. Ya baik Bu Ana, saya juga senang sekali bisa berbagi dan mendengar cerita dari Bu Ana. Semangat ya Bu Ana, Ya, terima selamat kasih, Ibu. menunjukkan aksi praktik baiknya di kelas Bu Ana. Oke, Semoga Ibu. minat belajar anak-anaknya juga meningkat. Oke, Iya, ya, Ibu, Bu Ana. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iya, Ana. sama-sama, Sampai Ibu. ketemu Iya. kembali. Baik ya, tadi sudah sama-sama kita melaksanakan praktek coaching ini, dan di sini saya sebagai pengamat tadi memperhatikan Ibu Dame sebagai coach sudah cukup baik ya, sudah menggali potensi dari coaching sehingga muncullah ide-ide untuk solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian di sini dari Alur Tirta saya lihat sudah sangat runtun sekali, itu semuanya sudah diterapkan ya, tujuannya sudah nampak sangat jelas tadi apa tujuan dari coaching hari ini, kemudian identifikasi masalahnya juga ya, terus di banyak pertanyaan yang muncul tadi di situ. Kemudian rencana aksi ya, rencana aksi juga nampak sangat jelas, itu juga dipertanyakan oleh Bu Dame tadi apa saja yang mau dibuat ya, coba digali lagi selain itu apa lagi gitu ya. Nah kemudian tanggung jawab juga di akhir sudah muncul, ke depannya progresnya untuk bisa dilihat itu bagaimana. Nah kemudian dari 3 kompetensi coaching juga sudah diterapkan, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sudah sangat runtun mulai dari atas tadi sampai ke ujungnya tadi semua sudah sangat baik. Nah jadi saya rasa praktek coaching kita hari ini sudah selesai ya. Baik, kami akhiri dari praktek coaching kami hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.